Pernahkah kalian bertanya, bagaimana perusahaan bisa mendapatkan dana untuk berkembang? Atau bagaimana seseorang bisa berinvestasi dan mendapatkan keuntungan dari perusahaan besar? Jawabannya ada di pasar modal. Di video ini, saya, Nasamura Kirmanadam, akan membahas materi yang bersumber dari buku berjudul Pasar Modal Syariah, karya Irwan Abdullah. Pasar modal adalah tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Pihak yang membutuhkan dana biasanya adalah perusahaan, sedangkan pihak yang memiliki dana disebut investor. Di pasar modal, perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menerbitkan surat berharga atau efek, yang kemudian dibeli oleh investor. Menurut definisinya, pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, termasuk perusahaan publik serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek tersebut. Dengan adanya pasar modal, perusahaan dapat memperoleh sumber dana. Sementara, investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka lakukan. Di pasar modal terdapat beberapa jenis instrumen investasi. Instrumen yang paling dikenal adalah saham. Saham merupakan tanda pemilik seseorang terhadap suatu perusahaan. Jika seseorang membeli saham atau suatu perusahaan, maka ia akan menjadi salah satu pemilik perusahaan tersebut. Selain saham, ada juga namanya obligasi. Obligasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor. Investor yang memiliki obligasi pada dasarnya meminjamkan dana kepada penerbit obligasi dan akan mendapatkan imbal hasil berupa bunga. Instrumen lainnya adalah reksadana. Reksadana adalah produk investasi yang menghimpun dana dari masyarakat untuk dikelola oleh manajemen investasi dan diinvestasikan ke berbagai instrumen seperti saham, obligasi, maupun pasar uang. Tiga instrumen ini merupakan produk investasi yang cukup populer di pasar modal. Agar pasar modal berjalan dengan baik, terdapat beberapa lembaga yang memiliki peran penting. Yang pertama adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK berperan sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk pasar modal. Kemudian ada Bursa Efek Indonesia yang menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli saham dan efek lainnya. Selain itu, terdapat Keriling Penjamin Efek Indonesia yang bertugas melakukan proses keriling dan penjaminan transaksi, dan juga Kustodian Sentral Efek Indonesia yang bertugas menyimpan dan mencatat kepemilikan efek para investor. Keberadaan lembaga-lembaga ini membuat sistem pasar modal menjadi lebih aman, transparan, dan teratur. Dalam pasar modal, terdapat dua belah pihak utama. Yang pertama adalah emiten, yaitu perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi untuk mendapatkan dana dari masyarakat. Yang kedua adalah investor, yaitu pihak yang membeli efek tersebut dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Investor bisa berasal dari individu, perusahaan, maupun lembaga keuangan. Kesimpulannya, pasar modal merupakan tempat bertemunya perusahaan yang membutuhkan dana dengan investor yang ingin menanamkan modalnya. Melalui pasar modal, perusahaan dapat berkembang, sementara investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka lakukan. Karena itu, memahami pasar modal merupakan langkah penting bagi siapa saja yang ingin mulai belajar investasi. Sekian dari GI Channel kali ini. Semoga materi yang disampaikan dapat memberi pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton sampai sini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.